Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Aliran Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang berasal dari akar kata a'zala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafaz tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau i'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil sebab sejarah awal kemunculan kelompok ini memisahkan diri tokoh Mu'tazilah bernama Al-Wasil bin Atta dari majelis Hasan al-Basri. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun ia baru berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berpendapat tentang waktu kemunculan benih Mu'tazilah. Sebagian berpendapat ia muncul dari beberapa kalangan yang awalnya berpihak pada Ali, yang memisahkan diri i'tazala dari urusan politik. Kemudian ia berubah menjadi keyakinan akidah. Hal ini terjadi saat Al Hasan putra Ali bin Abi Thalib mundur dari urusan khilafah dan diserahkan sepenuhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Mayoritas ulama menyatakan pimpinan Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Konon ia banyak menghadiri forum kajian yang dipimpin oleh Hasan al-Basri. Suatu ketika terjadi diskusi dan perdebatan mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Suatu masalah yang ramai dibicarakan. Kala itu Wasli bin Atta memiliki pendapat berbeda dengan Hasan al-Basri. Ia mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukan seorang mukmin secara mutlak, juga bukan seorang kafir secara mutlak. Namun ia berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu Mu'tazilah baina al-manzilatain. Setelah itu Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri dan membuat majelis lain di masjid. Jelaskan usul al-khamsah Mu'tazilah dan kelemahannya. Usul al-khamsah Mu'tazilah yaitu 5 prinsip dasar yang meliputi yang pertama yaitu tauhid. Tauhid ini dipahami sebagai penolakan terhadap segala bentuk tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kelemahannya yaitu Mu'tazilah terlalu ekstrem dalam menafikan sifat-sifat Allah hingga menganggap bahwa menyifati Allah dengan sifat seperti ilmu, qudrah atau iradat akan menjadikannya tersusun atau murokab. Padahal dalam ahli sunnah sifat-sifat Allah itu tidak ada, tetapi tidak sama dengan makhluk. Yang kedua yaitu al-adl atau keadilan. Allah wajib berlaku adil, artinya Allah tidak boleh menciptakan kejahatan, tidak boleh menyiksa orang yang tidak berdosa, dan manusia sepenuhnya bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Kelemahannya yaitu konsep ini membatasi kehendak dan kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu al-wa'd wa al-wa'id atau janji dan ancaman. Siapapun yang berdosa besar dan mati sebelum tobat pasti masuk neraka selamanya, karena Allah mengancam dengan hukuman. Kelemahannya yaitu Mu'tazilah menghilangkan sifat rahmat dan ampunan Allah. Yang keempat yaitu al-manzilah baina al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Orang yang melakukan dosa besar tidak dihukumi mukmin dan juga tidak kafir, tetapi berada pada posisi tengah yakni fasik. Kelemahan yaitu konsep ini tidak jelas dalam dalil syar'i dan hanya hasil ijtihad akal. Yang kelima yaitu al-amr bin al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar.
kewajiban untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kelemahannya yaitu konsep ini berpotensi menimbulkan kekacauan sosial dan politik. Aliran Wahabi. Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab yang muncul pada masa Sultan Salim III dengan tujuan memurnikan tauhid. Gerakan ini menyebar dengan kekerasan, termasuk pembantaian di Taif, lalu meluas ke Mekah, Madinah, dan Jeddah sebelum akhirnya dihentikan oleh pasukan Mesir atas perintah Sultan Mahmud II. Istilah Wahabi kurang disukai pengikutnya. Yang lebih memilih disebut Salafi karena mengklaim mengikuti salafus salih, namun tidak pernah ada mazhab Islam dalam sejarah yang disebut Salafi. Menurut Syekh Al-Buti, mengikuti salaf adalah kewajiban, tetapi menjadikan salafi sebagai mazhab baru adalah bentuk fanatisme dan bid'ah yang tidak memiliki dasar dalam Islam. Apakah Mu'tazilah kafir sebab menafikan sifat ma'ani? Jawabannya adalah meskipun mereka tidak meyakini adanya sifat ma'ani, mereka tidak kafir. Sebab meski mereka menafikan sifat tersebut, mereka tetap meyakini bahwa Allah Maha Kuasa, meski tanpa sifat kudrah, Maha Berkehendak, meski tanpa sifat iradat, Allah Maha Mengetahui, meski tanpa sifat hayat, dan seterusnya. Keyakinan mereka hanya menyebabkan mereka fasik. Kita hanya boleh melabeli mereka ahli bid'ah, namun tidak boleh mengkafirkan mereka. Imam Al-Dasuki berkata, yang kafir adalah yang menafikan sifat ma'ani dan menetapkan kebalikannya. Misalnya, seperti menafikan sifat ilmu sekaligus menetapkan sifat bodoh bagi Allah. Adapun jika hanya menafikan sifat ilmu yang qadim, akan tetapi tetap meyakini bahwa dia dapat mengetahui segala sesuatu dengan zatnya, maka hal itu tidak apa-apa dan hanya menyebabkan ia fasik saja. Jelaskan perbedaan konsep tauhid Wahabi dan konsep tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Konsep tauhid Wahabi berbeda dengan konsep tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salafus salih dengan menyerahkan sepenuhnya makna ayat mutasabihat kepada Allah tanpa menetapkan makna bahasa tertentu, serta tanpa menyerupakan, menggambarkan, atau meniadakan maknanya. Sementara Wahabi menetapkan terlebih dahulu makna bahasa, misalnya seperti istawa dimaknai bersemayam, lalu baru menyerahkan kafiyah atau bagaimana caranya kepada Allah. Jadi tauhid Wahabi tetap mengandung penetapan makna yang bersifat jasmani, berbeda dengan tauhid salaf yang murni.